Pernah ngerasa frustasi gara-gara ngeliat harga nggak jelas arahnya, tapi takut kehilangan momentum, gregetan, dan kamu akhirnya buka posisi asal-asalan padahal market lagi sideways. Nah, di video ini kita akan bahas strategi dan tips gimana caranya trading di market sideways, khusus buat kamu. Hai, aku Alif. Sebelum kita mulai video ini, aku ingin ingatkan ke teman-teman untuk subscribe dan nyalakan tombol bel notifikasi supaya kalian nggak kelewatan tips-tips seru seputar trading forex di channel YouTube MAFX. Pasti kamu pernah ngalamin di mana kondisi market kayak nggak jelas arah trennya. Nggak naik, nggak turun, cuman muter-muter di satu range aja. Nah, ini yang namanya market sideways. Banyak trader yang takut atau bingung membuka posisi di market ini karena masalah terbesarnya adalah susahnya menentukan letak di mana level support dan resistance. Kalau nggak tahu letak dua garis ini, yang ada kita malah salah masuk posisi dan hasilnya malahan rugi. Noise dari pergerakan harga yang kecil juga bikin kita makin bingung apakah ini sinyal beneran atau cuma jebakan. Tapi tenang, ada beberapa strategi ampuh yang bisa kamu gunakan di market sideways. Kunci dari semuanya adalah memahami support dan resistance dan dibantu dengan indikator teknikal supaya entry kamu lebih akurat. Yuk kita bahas satu persatu jenis strategi yang bisa kamu pakai pada saat market sedang sideways. Pertama, kamu bisa menggunakan strategi yang paling sederhana, yaitu support dan resistance. Cara kerja strategi ini adalah dengan menentukan batasan atas atau resistance dan batasan bawah atau support dari pergerakan harga. Di market sideways, harga cenderung bolak-balik di antara kedua batas ini, dan tugas kamu adalah untuk mencari peluang entry di level tersebut. Untuk mendapatkan support dan resistance yang valid, disarankan menggunakan time frame yang lebih besar, minimal 4 jam ke atas. Alasannya, karena di time frame yang besar, level support dan resistance yang terbentuk lebih jelas dan memiliki kekuatan yang lebih besar. Kamu bisa melihat pola di mana harga sering memantul atau tertahan di level-level tertentu. Biasanya, support dan resistance yang akurat akan tersentuh minimal 2-3 kali oleh harga. Misalnya, ketika harga menyentuh level support, itu artinya ada sinyal untuk membuka posisi buy, karena kemungkinan harga akan memantul ke atas. Sebaliknya, ketika harga menyentuh resistance, itu adalah sinyal untuk membuka posisi sell. Tapi ingat, jangan langsung entry begitu aja. Pastikan kamu sudah melakukan konfirmasi tambahan, karena terkadang terjadi fake out di market sideways, di mana harga seolah-olah menembus level support atau resistance, padahal cuma jebakan aja. Kita lanjut ke strategi yang kedua. Strategi ini mirip dengan strategi yang pertama, tapi bedanya ditambah indikator RSI atau Relative Strength Index untuk memvalidasi strategi yang pertama. RSI bisa membantu kamu untuk melihat apakah market sudah berada di level overbought atau oversold. Jadi, kamu bisa makin yakin lagi kapan waktu yang tepat untuk masuk posisi. Begini cara penggunaannya. Ketika RSI menembus angka 50 dari bawah, itu adalah sinyal bahwa ada momentum naik yang cukup kuat. Dan ini jadi peluang buat kamu untuk buka posisi buy. Sebaliknya, ketika RSI menembus angka 50 dari atas, itu tanda bahwa momentum turun mulai kuat, dan kamu berpeluang buka posisi sell. Penting banget buat selalu memastikan harga masih berada di dalam range support dan resistance sebelum kamu entry. Jangan sampai kamu buy di resistance atau sell di support, karena itu bisa beresiko besar. Gunakan RSI sebagai konfirmasi tambahan untuk menghindari false breakout. Dengan bantuan RSI, peluang entry kamu jadi lebih terukur dan akurat. Selanjutnya, strategi ketiga. Strategi ini menggunakan support dan resistance yang sama, tapi ditambahkan dengan indikator stochastic oscillator. Stochastic fungsinya mirip dengan RSI, yaitu untuk membantu mengidentifikasi kapan market berada dalam kondisi overbought atau oversold. Bedanya, stochastic cenderung lebih sensitif terhadap pergerakan harga, jadi bisa memberikan sinyal entry yang lebih cepat. Cara penggunaannya begini. Ketika stochastic menyilang di area angka 20, itu adalah sinyal bahwa market sudah oversold dan kamu punya peluang untuk membuka posisi buy. Sebaliknya, ketika indikator menyilang di area angka 80, itu adalah sinyal bahwa market sudah overbought dan kamu berpeluang untuk membuka posisi sell. Tapi ingat, seperti di strategi sebelumnya, pastikan harga tetap berada di range support dan resistance. Jangan asal entry hanya karena stochastic memberikan sinyal overbought atau oversold. Validasi tetap penting. Dengan menggunakan stochastic, kamu bisa mendapatkan sinyal entry yang lebih cepat. Namun, tetap harus berhati-hati karena indikator ini lebih sensitif terhadap pergerakan harga yang kecil. Itulah kenapa kamu tetap harus memperhatikan level support dan resistance sebagai acuan utama.
Setiap strategi pasti punya kelebihan dan kekurangan, termasuk dengan strategi sideways ini. Kelebihan utama strategi ini, kamu nggak perlu ragu lagi ketika market sedang sideways. Dengan bantuan support dan resistance, kamu bisa melihat level entry dan exit dengan jelas. Selain itu, karena sideways sering terjadi, kamu bisa menemukan banyak peluang trading. Artinya, potensi cuan kamu juga lebih besar. Tapi perlu diingat, ada juga resiko yang perlu kamu perhatikan. Di market sideways, sering terjadi fake out atau false breakout di level support dan resistance. Ini bisa bikin kamu salah ambil posisi kalau nggak hati-hati. Itu makanya penting untuk selalu menambahkan konfirmasi dari indikator atau candle pattern sebelum entry posisi. Di sisi lain, karena sideways memberikan banyak peluang trading, kamu juga harus waspada sama resiko overtrading. Banyaknya kesempatan untuk masuk ke market bisa bikin kamu tergoda untuk membuka posisi terus-terusan, yang akhirnya malah meningkatkan resiko kerugian. Nah, kalau gaya trading kamu intraday atau scalping, sideways ini bisa menjadi momen yang tepat. Karena dengan strategi sideways, kamu bisa menemukan peluang entry yang jelas dalam waktu yang singkat tanpa perlu menunggu tren besar terbentuk. Trader yang nggak suka nahan posisi terlalu lama juga cocok dengan strategi ini, karena biasanya market sideways tidak berlangsung lama. Tapi, kalau kamu tipe trader swing atau position yang suka menahan posisi dalam jangka waktu yang panjang, mungkin strategi ini kurang cocok. Karena, swing trader cenderung mencari tren yang lebih jelas, sedangkan sideways gak bisa memberi arah tren yang pasti. Jadi, buat kamu yang sering bingung atau ragu ketika melihat market sideways, jangan khawatir. Dengan memahami strategi support dan resistance, dan menambahkan validasi dari indikator seperti RSI atau stochastic, kamu bisa tetap profit dalam kondisi market yang tidak menentu. Market sideways nggak lagi jadi hal yang menakutkan, malahan bisa menjadi peluang untuk meraih cuan, asalkan kamu tahu cara memanfaatkannya. Jadi gimana? Siap coba strategi sideways dan tetap cuan di kondisi market yang nggak menentu? Oke, sekian video kali ini. Aku harap teman-teman bisa menerapkan strategi sideways dengan cara yang lebih tepat. Buat teman-teman yang serius ingin menghasilkan uang tambahan dengan trading forex, tapi masih takut terjun menggunakan akun live, kalian bisa belajar dulu menggunakan akun demo di aplikasi MIFX. Link downloadnya udah ada di kolom deskripsi ya. Pastikan kalian udah subscribe supaya nggak ketinggalan video berikutnya. Like kalau kalian suka video ini, komen pakai hashtag nanya MIFX kalau ada pertanyaan, dan share juga ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di video berikutnya.